Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Kawasan Asia Tenggara. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah di mana kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai the next economy boom, merupakan salah satu epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia, dan dianggap bahwa kawasan ini akan mampu menyaingi kawasan Uni Eropa, kawasan Asia Timur, dan juga kawasan Middle East atau Timur Tengah. Perkembangan kawasan ini juga sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan yang ada, yang terus kian berkembang. Kawasan Asia Tenggara semakin terdepan sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri perbankan dan lembaga keuangan syariah di dunia selain kawasan Timur Tengah. Hal ini didukung dengan terbukanya pasar syariah yang luas di kawasan ini. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN memiliki jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia. Namun demikian, perkembangan perbankan syariah di kawasan ini belum mampu memadai jika dibandingkan dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara ini belum mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, seperti di kawasan Timur Tengah yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangannya. Hal ini dapat kita lihat salah satunya adalah dari market share bank syariah di Indonesia, yang dimana masih 2,6%. Dengan 200 juta penduduk Indonesia, hanya 2,6% saja yang hanya menggunakan produk-produk perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya, masih kalah saingnya bank-bank syariah yang ada di Asia Tenggara. Hal ini juga diperkuat dengan laporan dari The Asian Banker yang memperlihatkan bahwa ada 5 bank terbesar di kawasan Asia Tenggara, di mana yang pertama adalah Maybank Islamic, yang kedua adalah Bank Islam Malaysia, yang ketiga adalah Hong Leong Islamic Bank, dan yang keempat adalah Bank Rakyat, yang kelima adalah Bank Syariah Mandiri. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa bank syariah yang terkuat di Asia Tenggara masih didominasi oleh suatu negara tentu saja, yaitu Malaysia. Indonesia dengan pangsa pasar yang sangat luas sebenarnya, dengan jumlah penduduk yang besar, hanya mampu membawa BSM di peringkat kelima sebagai bank syariah terkuat di Asia Tenggara. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan dari bank-bank syariah yang ada di kawasan ini. Hal ini disebabkan pertama, Asia Tenggara mayoritas muslim, namun masih rendahnya minat masyarakat muslim ASEAN untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah. Yang kedua, karena masih kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan operasi bank syariah yang benar-benar patuh pada bank syariah. Dan yang ketiga disebabkan juga oleh rendahnya pangsa pasar yang dicapai, yang disebabkan oleh belum banyaknya masyarakat yang menjadi pentingnya menghindari riba. Makanya berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah bagaimana apakah terdapat perbandingan kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara diukur dengan menggunakan rasio capital adequacy ratio, return on asset, non-performing financing, dan yang terakhir adalah beban terhadap pendapatan operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diukur dengan menggunakan rasio capital adequacy ratio, return on asset, non-performing financing, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Selanjutnya adalah tenaga pustaka. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas dari bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabahnya, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan SAK, standar akuntansi keuangan, dan juga GAAP, General Accepted Accounting Principle, dan lainnya. Sementara rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio, return on asset, non-performing financing, dan adalah beban operasional. Selanjutnya metodologi. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Populasi dalam
Penelitian ini adalah bank syariah yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 50 bank meliputi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, dan juga Singapura. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Alasan memilih sampel dalam menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5, yaitu bank syariah yang terbesar di 5 negara, masing-masing Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura. Yaitu ada Bank Syariah Mandiri dari Indonesia, Maybank Islamic dari Malaysia, dan juga Bank Islam Brunei Darussalam dari Brunei, ada Islamic Bank of Thailand dari Thailand, dan juga Islamic Bank of Asia dari Singapura. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji analisis varian ANOVA. Analisis ANOVA ini digunakan untuk menganalisis variabel berupa nilai atau angka dengan beberapa asumsi dengan membandingkan rata-rata kelompok yang ada dan menguji apakah rata-rata lebih dari 2 sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Uji paramatik one way ANOVA digunakan untuk penelitian ini dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05. Apabila alfa lebih besar dari 5%, maka terdapat perbedaan signifikan untuk variabel indikator kinerja keuangan pada bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, demikianlah presentasi dari proposal penelitian saya. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.